Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Kita berjumpa lagi di dalam program Jejak Langkah episode 85. Kita lanjutkan kajian kita terkait dengan sejarah di zaman keemasan Islam. Kita sudah menghabiskan sekian banyak episode, terus melacak hikmah-hikmah yang terkandung di dalam catatan sejarah zaman keemasan Islam itu. Khususnya kita sudah mengkaji dinasti Abbasiyah, di mana mulai dari abad ke-8 sampai abad ke-9, kurang lebih selama 100 tahun, dinasti Abbasiyah ini mengalami puncak keemasan peradabannya. Yaitu mulai dari sekitar tahun 750-an ketika mengambil alih dari dinasti Umayyah sampai sekitar 847, kurang lebih sekitar 100 tahun. Ada 8 khalifah yang menjadi motor dari munculnya peradaban atau zaman keemasan Islam itu. Dan kemudian mengalami kemunduran dimulai dari khalifah yang ke-9, yaitu Khalifah Al-Wasi'. Sejak zaman itulah kemudian dinasti Abbasiyah yang tadinya berorientasi pada pengembangan peradaban itu kemudian mulai bergeser menjadi militeristik dan dikuasai oleh orang-orang dari Turki yang menguasai kekuatan militer di dinasti Abbasiyah itu. Sehingga praktis selama 100 tahun yang kedua, mulai dari tahun 847 sampai tahun 945 di khalifah yang ke-21, dinasti Abbasiyah ini dikuasai oleh kekuatan militer dari orang-orang Turki itu. Dan pemerintah kurang memberikan perhatian kepada pengembangan peradaban. Untungnya peradaban, sains, teknologi, ekonomi, dan seterusnya waktu itu sudah diletakkan pondasinya pada 100 tahun yang pertama. Sehingga meskipun di 100 tahun yang kedua itu orientasinya sudah bergeser, tetapi peradaban sudah terlanjur menggelinding dan menghasilkan mekanismenya sendiri. Sehingga di abad yang kedua itu pun dari kekuasaan atau wilayah dinasti Abbasiyah itu memunculkan tokoh-tokoh ilmuwan yang menyumbangkan pemikiran-pemikirannya untuk mengembangkan peradaban manusia. Baghdad tetap menjadi kiblat peradaban dunia. Sejumlah ilmuwan yang muncul di era-era itu kita bisa menyebutkan seperti tercatat dalam sejarah. Di antaranya ada nama Ishaq bin Hunain yang meninggal pada tahun 911. Dia adalah seorang dokter dan penerjemah tulisan-tulisan filsafat dari Yunani ke dalam bahasa Arab. Dia adalah orang yang berjasa memunculkan karya-karya pemikiran-pemikiran dari abad sebelumnya atau dari pemikiran-pemikiran di era sebelumnya ke dalam khasanah keilmuan dinasti Abbasiyah, sehingga memberikan pembelajaran kepada para ulama, para ilmuwan di abad itu. Yang kedua, kita kenal misalnya Ibnu Fadlan, seorang sejarawan, sang penjelajah yang menjelajah ke kawasan utara, Skandinavia, dan Rusia, sehingga memunculkan karya-karya terkait dengan perkembangan pemikiran sampai ke kawasan utara itu, dan kemudian mengembangkan Islam, dakwah Islamnya ke kawasan utara itu. Yang ketiga, ada nama Muhammad bin Jabir bin Sinan al-Battani, meninggal pada tahun 923. Matematikawan dan astronom. Di antaranya karyanya yang dipakai sampai hari ini adalah hitungan durasi tahun matahari sebanyak 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik itu. Yang keempat,
ada nama Ibnu Jarir At-Tabari, meninggal pada tahun 923. Seorang sejarawan dan agamawan yang buku-bukunya dikenal. Bahkan di Indonesia banyak dipakai. Di antaranya adalah Tafsir At-Tabari dan buku sejarah Tarikh At-Tabari yang banyak bercerita tentang kisah para rasul dalam sudut pandang sejarah yang akurat. Yang kelima ada nama Abu Bakar Ar-Razi, meninggal pada tahun 930. Dia adalah seorang ilmuwan di bidang kimia, di bidang farmasi, bidang kedokteran, filsafat, bahkan di bidang seni budaya. Dia disebut sebagai ilmuwan yang serba bisa, yang mendirikan sejumlah rumah sakit di zaman itu dan mewariskan ilmu kedokteran modern yang banyak dipelajari oleh para mahasiswa dari penjuru dunia berdatangan ke Baghdad pada waktu itu. Ada lagi nama Abu Nasr Muhammad Al-Farabi yang meninggal pada tahun 950. Dia seorang ilmuwan kimia dan seorang filsuf. Menulis buku-buku tentang logika, tentang matematika, ilmu alam, teologi, ilmu politik, bahkan seni musik. Al-Farabi meninggalkan pemikiran dalam karya-karyanya yang banyak dipelajari oleh generasi berikutnya. Juga ada nama Al-Haytham atau yang di barat dikenal sebagai Al-Hazan. Meninggal pada tahun 1040, dia seorang matematikawan dan fisikawan yang dikenal sebagai bapak optik dunia. Banyak meninggalkan karya tulis seputar matematika, astronomi, dan fisika optik yang mendasari ditemukannya peralatan-peralatan optik seperti kamera, mikroskop, teleskop, dan lain sebagainya. Dan kemudian juga dikenal Abu Raihan Al-Biruni yang meninggal pada tahun 1048. Dia juga seorang matematikawan, astronom, fisikawan yang mewariskan karya tulis lebih dari 120 judul buku. Dan di antaranya yang dipakai sampai sekarang adalah perhitungan dia, jari-jari bumi, yaitu sepanjang 6.339,6 km. Sahabat sekalian, saya cuma ingin menunjukkan kepada Anda bahwa di era itu, di abad ke-8 dan ke-9 itu, peradaban Islam memang sedang moncer-moncernya. Salah satunya ada di kawasan yang dikuasai oleh dinasti Abbasiyah itu. Yang menarik kemudian di barat, di zaman itu juga muncul dinasti Umayyah, yaitu di kawasan Andalusia, di Cordoba. Yang perkembangannya juga sangat menarik dikarenakan dia bisa meluaskan wilayah kekuasaannya dari Andalusia itu, kemudian sampai meluas ke Afrika Utara, sampai ke Maroko dan sebagian kawasan di Afrika Utara itu, sehingga di tahun 929 itu, amirnya yang ke-6, yaitu Abdurrahman III, mengembangkan menjadi wilayah kekhalifahan yang tadinya berupa emirat atau keamiran karena wilayahnya tidak begitu besar di sekitar Andalusia, yang dulunya itu adalah wilayah gubernuran. Tetapi di tangan Abdurrahman III ini, ketika dia sudah menjadi amir selama kurang lebih 17 tahun, maka dia kemudian bisa menguasai wilayah yang semakin luas dan mengubah bentuk pemerintahannya dari emirat menjadi kekhalifahan. Sehingga dia menahbiskan dirinya menjadi saingan dari dinasti Abbasiyah yang berpusatkan di Baghdad, di timur. Sedangkan ini ada di Spanyol, di kawasan Eropa, maka disebut sebagai penguasa wilayah barat. Dalam waktu yang bersamaan, waktu itu juga muncul dinasti yang lain, yaitu dinasti Fatimiyah di kawasan sekitar Mesir dan sebagian dari kawasan Afrika sampai ke negeri Syam itu. Jadi di abad ke-9 itu kurang lebih ada 3 wilayah yang masing-masing berkembang dengan peradaban yang maju. Satu ada di Baghdad, yang kedua di Cordoba, dan yang ketiga ada di Mesir. Abdurrahman III yang menjadi emir ke-6 dari kawasan Andalusia itu,
Dia berkuasa mulai 912 dan sampai 929, 17 tahun menjadi emir. Dia kemudian mengubah sistem pemerintahannya menjadi kekhalifahan dan menetapkan dirinya sebagai khalifah yang pertama dari kekhalifahan Andalusia atau Cordoba. Dia bisa melanjutkan kekuasaannya sampai 32 tahun ke depan, sampai tahun 961. Dan memang dia adalah seorang khalifah yang hebat. Dia berhasil membangun kekuatan militernya untuk mengembangkan wilayahnya. Yang kedua, dia berhasil mengembangkan kekuatan ekonominya. Sehingga kekuatan ekonomi di kawasan Eropa, khususnya di Andalusia, Spanyol, itu menjadi yang terbesar di kawasan Eropa pada waktu itu. Ekonominya berkembang di bidang pertanian dengan irigasi yang hebat di zamannya. Juga di bidang industri, gelas, logam. Kemudian di bidang-bidang yang lain termasuk tekstil itu berkembang sangat baik pada waktu itu dan menjadikan Laut Mediterania itu sebagai kawasan yang mendukung pengembangan ekonominya sehingga menjadi kekuatan yang hebat secara ekonomi. Yang ketiga, dia mendirikan pusat-pusat pendidikan yang nantinya ini akan menginspirasi munculnya berbagai macam perguruan tinggi di kawasan Eropa itu bahkan meluas kemana-mana. Sejak di tangan khalifah pertama Andalusia inilah, yaitu Abdurrahman III yang berkuasa selama 32 tahun, maka Cordoba muncul sebagai pusat peradaban yang kedua setelah Baghdad. Dan kemudian dilanjutkan oleh putra dari Abdurrahman III ini, yaitu Al-Hakam bin Abdurrahman, yang bisa berkuasa selama 15 tahun. Dia juga adalah seorang khalifah yang hebat yang bisa meneruskan visi dari Abdurrahman III itu. Sehingga praktis di tangan dua khalifah yang pertama dari kekhalifahan Cordoba atau Andalusia itu diletakkanlah pondasi perkembangan peradaban yang sangat kokoh. Dan ini kemudian berlanjut sampai kira-kira 300 tahun kemudian. Sampai abad ke-13. Di mana kemudian terjadi serangan yang meruntuhkan kekuasaan Cordoba itu. Sebagaimana perkembangan peradaban di kawasan timur yang berpusatkan di Baghdad di bawah kendali dinasti Abbasiyah, maka di kawasan barat ini peradaban juga berkembang dengan sangat baik. Dan kemudian kita mengenal para ilmuwan, para tokoh keilmuan yang muncul di zaman itu. Di antaranya kita mengenal nama Abul Qasim Az-Zahrawi yang hidup antara 936 sampai 1013 Masehi. Dikenal dengan nama Latin Abul Qasis di Eropa. Dia adalah seorang ahli bedah yang menulis banyak buku-buku terkait dengan ilmu kedokteran itu. Misalnya buku Al-Tasrif 30 jilid yang menjadi rujukan dari ilmu kedokteran yang berkembang di Eropa pada generasi-generasi berikutnya dan terus menjadi kajian yang wajib bagi mahasiswa kedokteran dari berbagai negara pada waktu itu. Dia juga mendirikan puluhan rumah sakit yang menjadi rujukan pelayanan medis di zaman itu. Yang kedua, kita mengenal nama Abbas bin Firnas. Hidup tahun 810 sampai 887 Masehi. Dia seorang polimath, fisikawan, matematikawan, ahli kimia, ahli mesin penerbangan yang namanya diabadikan sebagai nama bandara dan bahkan kawah di bulan. Yang ketiga, kita mengenal nama Ibnu Tufail, seorang filsuf dan juga dokter yang menulis sebuah buku yang memberikan pencerahan kepada mahasiswa-mahasiswa Eropa pada waktu itu, diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai The Awakening of the Soul, kesadaran teologi manusia. Ini adalah buku filsafat yang sangat mendalam yang mengajarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Kita juga mengenal nama Ibnu Sina, seorang filsuf yang juga seorang dokter yang menulis buku-buku tentang kedokteran. Di antaranya adalah Al-Qanun fit Tibb, buku literatur wajib bagi para dokter yang belajar di Eropa pada waktu itu sampai abad pertengahan. Kemudian ada nama Ibnu Rus,
seorang filsuf, dokter, astronom, fisikawan, dan hukum-hukum Islam yang luar biasa yang melahirkan sebuah aliran di Eropa yang banyak dipelajari pemikirannya oleh mahasiswa dan para ilmuwan Eropa yang dikenal sebagai Averroism. Dari pemikiran Ibn Rus yang logis, rasional, analitik, dan saintifik itulah berkembang peradaban Eropa. Pemikiran-pemikiran Ibn Rus ini kemudian diadaptasi oleh para pemikir, tokoh-tokoh pergerakan di Eropa sehingga memunculkan Renaissance atau bangkitnya Eropa di abad berikutnya. Dan juga kita mengenal nama Ibnu Khaldun, bapak sosiologi Islam dan filsafat sejarah. Oke sahabat sekalian, jadi kita melihat itu nama-nama besar yang tumbuh bermunculan di era itu, di abad ke-8, 9, 10, 11, sampai 12, dan kemudian runtuh nantinya di 13, itu adalah zaman keemasan Islam. Bahkan pusat-pusat pendidikan universitas itu yang tertua ada di wilayah Islam dan kemudian berkembang ke Eropa. Maka kalau kita lihat sejarah berdirinya perguruan-perguruan tinggi di Eropa itu sesungguhnya didahului dan diinspirasi oleh munculnya pusat-pusat pendidikan di kawasan pemerintahan atau kedaulatan Islamiyah itu. Berikut ini adalah 10 perguruan tinggi yang tertua di dunia tercatat oleh sejarah dan kita melihat ternyata yang tertua itu memang muncul di kawasan pemerintahan atau daulah Islamiyah itu. Yang pertama adalah Universitas Qarawiyyin di kota Fes yang berdiri pada abad ke-9 atau pada tahun 859. Yang kedua yaitu Universitas Al-Azhar yang berdiri pada abad berikutnya, abad ke-10 pada tahun 970 Masehi. Ketiga barulah Universitas Bologna di Italia yang berdiri tahun 1088 Masehi. Ini sebagai efek dari pembelajaran yang dikembangkan di Andalusia pada waktu itu, di mana mahasiswa dari Italia banyak belajar ke kawasan Andalusia itu dan kemudian kembali ke negaranya mendirikan Universitas Bologna itu. Yang keempat, Universitas Oxford, Inggris, didirikan pada tahun 1096 Masehi. Yang kelima, Universitas Sorbonne, Prancis, berdiri pada tahun 1160 Masehi. Yang keenam, Universitas Cambridge, Inggris, berdiri pada tahun 1209 Masehi. Yang ketujuh, Universitas Salamanca, Spanyol, pada tahun 1218 Masehi. 8. Universitas Padua, Italia, pada tahun 1222 Masehi. 9. Universitas Naples Federico II, Itali, berdiri pada tahun 1224 Masehi. Dan yang ke-10 adalah Universitas Siena, Italia, pada tahun 1240 Masehi. Jadi sahabat sekalian, dengan sangat jelas jejak-jejak sejarah memberikan data kepada kita bahwa sesungguhnya peradaban yang berkembang di era modern ini pondasinya memang ada di zaman keemasan Islam itu. Baik secara pemikiran dari para tokoh-tokoh ilmuwan di abad itu, dan kemudian kelembagaan, institusi pendidikan dalam bentuk perguruan tinggi, universitas, ternyata jejak sejarahnya memang yang tertua itu ya ada di kawasan pemerintahan Islam di zaman keemasan Islam mulai dari abad ke-9 di Maroko, kemudian di Al-Azhar, dan seterusnya barulah berkembang di Eropa. Nah dari Eropa inilah kemudian berkembang peradaban modern sampai milenial ini. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini melihat jejak-jejak sejarah betapa sesungguhnya Islam memiliki peran untuk mengembangkan peradaban sampai di era sekarang ini. Cuman sayangnya memang sejak di abad pertengahan ketika kedaulatan Islam itu runtuh berganti dengan Eropa dan kemudian Amerika dan sebagainya, negara-negara maju di era sekarang, umat Islam ini kemudian seperti lupa terhadap kemajuannya di masa lalu
yang harusnya itu menjadi pembelajaran kita bersama untuk bangkit kembali mengambil peran di dalam pengembangan peradaban yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.